Shalom, selamat pagi jemaat sekalian dikasih Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Habakuk pasal ketiga. Jadi apabila saudara memiliki Alkitab, kita boleh buka bersama-sama ke pasal 3 dari kitab Habakuk. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita bersama-sama minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur karena anugerah-Mu tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, kami ingin bersama-sama belajar sekali lagi akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengarnya. Pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, agar firman-Mu bisa diberitakan dengan setia dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So sekalian, jika saya bertanya, menurut saudara, apa peristiwa terpenting yang pernah terjadi dalam sejarah dunia ini? Apa jawab saudara? Mungkin kalau kita baca media atau koran akan dikatakan Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua adalah event yang sangat penting, peristiwa sangat penting. Atau mungkin serangan teroris 11 September tahun 2001. Atau mungkin tsunami terjadi tahun 2004, kerusuhan, krisis moneter, atau hari COVID-19 pertama kali ditemukan. Semua adalah peristiwa yang sangat penting. Tapi bagi sebagian dari kita, apa yang tadi saya sebutkan itu tidak ada relevansi bagi kita, tidak penting. Rasanya terlalu asing, terlalu jauh. Dan mungkin bagi kita, hal-hal yang penting itu adalah hal-hal seperti hari pernikahan saudara, atau hari saudara pertama kali menjadi orang tua, atau hari di mana saudara mendapatkan pekerjaan yang saudara impikan. Atau sebaliknya, hal-hal hari-hari yang penting adalah hari ketika saudara mungkin pertama kali mendapatkan diagnosa kesehatan yang begitu mengagetkan itu. Hari di mana saudara mendapatkan WA message tentang kematian dari orang terdekat kita. Tapi intinya adalah ini saudara. Ada beberapa hal, beberapa peristiwa dalam kehidupan ini yang begitu pentingnya dan memiliki pengaruh yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu ketika hal tersebut terjadi, hidup kita tidak akan sama lagi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di pagi hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat satu hal, satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Habakuk yang begitu pentingnya, begitu luar biasanya, sehingga mampu mengubah bukan hanya pemikirannya, bukan hanya hatinya, tapi keseluruhan hidup Nabi Habakuk. Kenapa? Karena Nabi Habakuk pada akhirnya mengenal pribadi Tuhan Allah yang juga merupakan raja atas hidupnya dan juga penyelamatnya. Mari di pagi hari ini sebelum kita melihat lebih detail dari pasal ketiga, kita coba review sedikit konteks dari kitab Habakuk dari pasal 1 dan kedua. Saudara ingat di bab 1 di minggu pertama kita telah melihat Habakuk memulai kitab ini dengan sebuah ratapan. Dia berteriak pada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Kau sepertinya diam, kau sepertinya tidak melihat dan tidak peduli. Tapi kita telah melihat bagaimana Tuhan Allah mengingatkan Habakuk sekali lagi bahwa Dia selalu melihat, selalu mendengar, dan Tuhan peduli. Lalu ketika kita sampai ke bab 2, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Allah memberikan jawaban kepada Nabi Habakuk dalam bentuk sebuah visi, sebuah penglihatan. Dikatakan bahwa pada suatu hari akan datang suatu hari di mana keadilan pada akhirnya akan ditegakkan. Bukan hanya pada bangsa Babel, tapi juga bangsa Israel. Dan bukan hanya bangsa Israel, tapi kepada seluruh umat manusia. Dan oleh karena itu, Habakuk diingatkan sekali lagi bahwa satu-satunya cara bagi manusia untuk memperoleh keselamatan di hadapan Tuhan Allah adalah melalui iman. Nah, begitu kita sampai ke pasal ketiga ini, kita menemukan akhir dari dialog antara Tuhan dan Nabi Habakuk. Dan di sini, di keseluruhan pasal ketiga ini, kita akan menemukan sebuah doa yang ditulis oleh Nabi Habakuk dalam bentuk mazmur. Isi mazmur ini mencurahkan isi hati dari Nabi Habakuk atas dialognya dengan Tuhan selama ini. Kita bersama-sama melihat Habakuk memulai mazmur ini di pasal ketiga. Saya akan mulai bacakan dari ayat 1 dan 2. Saudara bisa mengikutinya dari Alkitab masing-masing. Doa Nabi Habakuk dari pasal ketiga ayat 1 dan 2. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan telah kudengar kabar tentang Kau.
Dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. So sekalian, di ayat kedua Habakuk berkata bahwa ia mendengar tentang Tuhan. Dia mendengar tentang karya dan pekerjaan Tuhan. Dan dia memulai Mazmur ini dengan ratapan, dengan perasaan gentar, dengan perasaan takut. Tapi yang menarik saudara, apabila kita perhatikan di akhir Mazmur ini, di ayat 18, saya akan bacakan, ada sesuatu yang berubah, sesuatu luar biasa terjadi. Habakuk berkata, "Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Apa yang terjadi saudara? Mengapa terjadi perubahan yang begitu drastis di dalam hidupnya? Jawabannya adalah karena Habakuk pada akhirnya sadar siapa Tuhan Allah yang ia sembah. Dan pengenalan yang benar akan pribadi Allah pada akhirnya merubah diri Habakuk sepenuhnya. Secara khusus, saudara sekalian, ada 3 aspek dari pribadi Allah yang bisa kita temukan di Mazmur ini. Mari kita akan lihat, kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama, Tuhan Sang Pencipta di ayat ketiga sampai ke-6. Saya akan bacakan. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Saudara, di bagian ini kita bisa melihat dengan jelas suatu gambaran akan Allah, Sang Pencipta, pemelihara dan penguasa seluruh alam semesta. Di ayat ketiga ini Habakuk mengatakan bahwa Tuhan Allah datang dari negeri Teman dan pegunungan Paran. Ini berarti saudara, Habakuk sadar bahwa Tuhan Allah itu lebih daripada sekedar Tuhan bangsa Israel. Tapi dia juga adalah Tuhan seluruh alam semesta ini. Perhatikan lalu di ayat kelima, dikatakan ia mengendalikan penyakit. Tuhan bukan hanya Tuhan atas kesehatan, tapi dia ada juga di balik segala sesuatu, bahkan termasuk penyakit di dunia ini. Ia mengendalikan hidup dan mati. Lalu di ayat ke-6 dikatakan Tuhan berkuasa atas gunung-gunung, bukit, dan lembah. So sekalian, bagi orang-orang pada masa itu, gunung atau lembah itu adalah sesuatu yang paling stabil, paling konstan. Sesuatu yang telah ada sejak zaman purbakala. Saudara bisa bayangkan mungkin bagi orang pada saat itu, ketika mereka melihat gunung, ketika mereka melihat lembah, mereka akan mengingat itu adalah sesuatu yang sejak zaman dahulu sudah ada. Dari zaman nenek moyang, dari zaman orang tua, dan lain sebagainya. Sampai hari ini, gunung dan lembah tetap selalu ada, konstan. Tetapi di sini dikatakan oleh Habakuk, dibandingkan dengan kekekalan Tuhan Allah kita, gunung dan lembah pun hanyalah sesuatu yang sementara. Saudara, melalui keempat ayat ini, Habakuk mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya. Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Saudara, ada banyak hal di dunia ini yang seringkali membuat kita takjub. Terutama seringkali kita kagum dengan ciptaan manusia, kehebatan manusia, penemuan teknologi, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat gedung-gedung tinggi luar biasa, jembatan-jembatan, manusia membuat pesawat, teknologi digital, dan lain sebagainya membuat kita takjub. Tapi saudara sekalian, bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan sekali lagi kepada kita bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu jauh lebih luar biasa, jauh lebih menakjubkan dari apapun yang ada di dunia ini. Karena Tuhan Allah menciptakan dan mengendalikan segala sesuatu. Yang menciptakan setiap makhluk hidup yang ada. Setiap sayuran yang kita makan. Setiap gunung, setiap lembah, setiap laut. Setiap awan, matahari, bintang, dan segala isinya.
diciptakan oleh Tuhan. Dari yang terbesar sampai yang terkecil sekalipun. Setiap atom, setiap molekul, setiap virus sekalipun adalah ciptaan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang bisa ada tanpa kehendak dan izin dari Tuhan. Sadarkah kita, saudara sekalian, Tuhan seperti inilah yang kita sembah. Mungkin di tengah kesibukan hidup kita perlu belajar untuk berhenti sejenak, menatap pada ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa ini. Saudara, lihatlah, pandanglah ke langit. Saudara, lihatlah ke gunung, lihatlah ke laut dan lembah. Pandanglah semesta ciptaannya, dan sadarlah akan kuasa Tuhan Allah pencipta kita. Poin yang kedua, Tuhan Sang Raja, dari ayat 7 sampai 11 saya akan bacakan. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Kau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar. Air bah menderu lalu. Samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju. Karena kilauan tombakmu yang berkilat. Saudara, kebenaran kedua yang Habakuk sadari di sini adalah bahwa Tuhan itu lebih daripada sekedar pencipta yang lalu meninggalkan ciptaannya. Tapi dia juga adalah Tuhan yang terlibat dekat di dalamnya. Dia adalah pribadi yang mengatur dunia ini sebagai seorang raja dan penguasa. Perhatikan perpindahan di sini, kata panggilannya. Apabila selama ayat 3-6 Habakuk menyebut Tuhan sebagai Dia, perhatikan di sini. Habakuk sekarang menyebut Tuhan dengan kata ganti-mu. Perubahan ini menunjukkan bahwa Habakuk sedang berbicara tentang Tuhan yang memiliki relasi yang dekat dengan dia. Jadi pada bagian pertama, jika gambaran yang digunakan adalah ciptaan atau semesta ini, maka pada bagian yang kedua ini, gambaran yang digunakan Habakuk adalah gambaran peperangan. Karena Tuhan bagi Habakuk merupakan juga adalah raja dan panglima perang. Tuhan adalah pribadi yang dapat menunjukkan amarahnya, murkanya. Kita tidak diberikan alasannya mengapa di sini. Tapi konteks dari kitab Habakuk menunjukkan bahwa kemungkinan besar ini merujuk pada murka Allah atas dosa dan ketidakadilan. Lalu perhatikan di ayat 11, Habakuk mengatakan bahwa ketika Tuhan menunjukkan murkanya, seluruh ciptaan terdiam dan berhenti. Matahari, bulan, gunung sekalipun berhenti di hadapannya. Saudara, hal ini menggambarkan ketidakberdayaan seluruh ciptaan ketika berada di hadapan Sang Penciptanya. Saudara, pernahkah saudara merasa begitu kecil dan tidak berarti? Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya sedang naik pesawat dalam satu penerbangan, saya lupa tujuannya kemana, tapi pada saat itu kalau tidak salah sedang melewati daerah Filipina. Dan waktu itu sudah tengah malam. Kita sedang terbang di atas lautan. Nah, pada malam hari itu, larut malam, tiba-tiba pesawat mulai bergetar. Saat kita masuk ke satu turbulensi, dan saya melihat gelas minum mulai bergoyang, dan lalu tanda sabuk pengaman dinyalakan, dan ada pengumuman, silakan seluruh penumpang pesawat untuk duduk. Dan saya ingat ketika saya melihat ke sebelah kiri, dari balik jendela pesawat tersebut, ada kilat-kilat di balik jendela tersebut. Lalu saya membuka sedikit dan saya mengintip ke sana dan saya menyadari pada saat itu pesawat sedang terbang melintasi lautan. Dan dari kejauhan saya bisa melihat ada satu pusaran badai dan juga petir yang sangat besar. Walaupun kita berada begitu jauh dari badai tersebut, tapi goncangannya terasa. Dan pada saat itu saya bersyukur karena kita tidak dekat pada badai tersebut. Tapi di saat yang sama saya juga merasa
begitu kecil, begitu tidak signifikan, begitu tidak berdayanya kita dibandingkan dengan banyak hal di dalam kehidupan ini. Dan saudara sekalian, perasaan kecil dan tidak berdaya ini hanyalah sebuah cerminan kecil, satu bayang-bayang kan bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita berdiri di hadapan Tuhan Allah, Raja atas segala raja itu. Dan itulah sebabnya, saudara sekalian, mengapa di Mazmur pasal 8, sang pemazmur berseru, "Ya Tuhan, betapa mulianya namamu." Tapi di saat yang sama, dia juga bertanya, "Siapakah manusia sehingga engkau peduli kepadanya?" Saudara, hidup manusia itu seperti hanya sebuah nafas, setitik debu, seperti embun pagi yang muncul sesaat kemudian hilang. Siapakah manusia sehingga Tuhan peduli kepada kita? Jawabannya bisa kita temukan di bagian selanjutnya, hal ketiga yang Habakuk sadari tentang Tuhan. Tuhan adalah Sang Penyelamat. Ayat 12 sampai 16. Saya akan bacakan ayat 12. "Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Kau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Kau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Kau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut timbunan air yang membuih." Secara singkat saja perhatikan di bagian terakhir ini, kedua gambaran tersebut tentang ciptaan dan tentang peperangan bersatu. Di sini Habakuk menjelaskan maksud di balik peperangan yang terjadi. Mengapa Allah pergi berperang? Jawabannya kita temukan di ayat 13. Untuk keselamatan umatnya. Habakuk menyadari bahwa Tuhan yang begitu kuat dan berkuasa memilih untuk berperang demi umatnya. Dikatakan ia meremukkan rumah orang fasik demi umatnya. Ia menginjak laut dan timbunan yang membuih demi umatnya. Dan perhatikan bagian terakhir dari perikop ini. Saya bacakan dari ayat 16. Dikatakan, "Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami." Saudara, di ayat 16 ini fokus dari Mazmur Habakuk beralih ke dirinya sendiri. Ia tidak lagi sedang berbicara tentang Tuhan, tapi ia sekarang berbicara tentang perasaan hatinya, dirinya. Karena pengetahuan tentang pribadi Tuhan yang begitu berkuasa membuat Habakuk gemetar di dalam ketakutan. Dikatakan menggigil bibirnya, perasaan nyeri muncul di sendi dan tulang-tulangnya. Tapi yang luar biasa di tengah semuanya itu, kita temukan di ayat 16, Habakuk bisa berkata, "Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan." Mengapa saudara? Mengapa perubahan ini terjadi dalam diri Habakuk? Jawabannya adalah ia menyadari bahwa Tuhan Sang Pencipta yang begitu berkuasa, Tuhan Raja atas segala raja, juga adalah Tuhan Sang Penyelamat umatnya. Karena kasih Allah kepada dirinya lah yang pada akhirnya mengubah keraguan Habakuk menjadi suatu kepastian. Mengubah ketakutan menjadi satu kesukaan. Dan mengubah ratapan menjadi pujian kepada Tuhan. Dan di akhir dari Mazmur ini, Habakuk pada akhirnya bisa bernyanyi. Dan kita akan temukan satu ayat yang menurut banyak orang merupakan satu ayat yang paling indah di dalam keseluruhan Alkitab. Kalau minggu lalu saudara ayat hafalannya adalah Habakuk 2 ayat 4, maka minggu ini ayat hafalannya adalah ayat 17 sampai 19. Perhatikan, saya akan bacakan ayat-ayat yang sangat indah ini. Ayat 17.
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Meskipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, meski ladang tidak menghasilkan apapun, namun aku akan bersorak di dalam Tuhan. Meski kegelisahan dan hidupku penuh dengan kegelapan dan keputusasaan, Habakuk dapat berkata, namun aku bersuka di dalam Tuhan. Meskipun penderitaan datang setiap harinya, meskipun tidak ada jalan keluar di depan mata, namun aku tetap bersuka cita. Satu kalimat yang begitu luar biasa. Bayangkan saudara, bagaimana mungkin Habakuk bisa mengatakan ini? Dia bukan berusaha mencoba untuk positive thinking, untuk menghibur dirinya sendiri. Habakuk bukan delusional, atau dia butuh pengharapan. Habakuk sadar betul akan situasi dan krisis yang ia sedang hadapi. Tapi perubahan luar biasa yang terjadi di dalam dirinya datang. Damai sejahtera itu ia temukan. Karena ia sadar bahwa Tuhan Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Raja di atas segala raja, juga adalah Tuhan atas keselamatannya. Dan pemahaman tentang siapa Tuhan yang sebenarnya itu bukan hanya sesuatu yang tinggal di kepala Habakuk sebagai sebuah pengetahuan belaka. Bukan hanya sesuatu yang ada di dalam hatinya sebagai satu perasaan emosi. Tapi pengetahuan yang benar akan Tuhan Allah, akan kasih Tuhan, telah mengubah perspektif hidupnya, perasaannya, dan pada akhirnya keseluruhan hidup Habakuk. Dari ratapan menjadi pujian. So sekalian, selama 3 minggu ini kita telah bersama-sama membahas satu kitab dari kitab Habakuk. Dan saya ingin mengakhiri sesi eksposisi ini dengan satu pertanyaan kepada semua kita. Apakah pengenalan akan Tuhan telah mengubah hidup kita? Sadarkah saudara bahwa Tuhan yang kita sembah juga adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Nabi Habakuk? Pribadi Allah yang Habakuk kenal juga adalah pribadi Allah yang seharusnya kita kenal. Visi yang Habakuk terima tentang masa depan adalah visi yang sama yang seharusnya kita miliki. Dan iman yang dituntut oleh Tuhan atas Nabi Habakuk juga adalah iman percaya yang dituntut oleh Tuhan kepada kita sebagai umatnya. Tapi pertanyaannya saudara, apakah pengenalan akan Tuhan telah mengubah hidupmu? Dan sadarkah kita bahwa lebih daripada Habakuk sebenarnya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya pada saat ini, kita memiliki satu privilege, satu hak istimewa yang lebih yang tidak dimiliki Habakuk pada saat itu. Apakah itu saudara? Tidak lain satu hak istimewa karena kita telah mengenal kasih Allah secara nyata dan secara sempurna di dalam pribadi Tuhan Yesus. Karena di dalam Kristuslah kita dapat melihat bukti nyata dari kasih Allah yang sempurna. Di dalam Kristuslah pada akhirnya kita menemukan jawaban dari pertanyaan sang pemazmur, siapakah manusia? Sehingga engkau mengindahkannya, sehingga engkau peduli kepadanya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, inilah kasih Allah kepada kita. Tuhan Allah pencipta alam semesta, Tuhan yang murka atas dosa dan ketidakadilan,
memandang manusia yang lemah, tidak signifikan, dan penuh dengan dosa ini bukan dengan benci, bukan dengan kebencian, tapi dengan kasih. Sehingga ia mau datang ke dunia ini menjadi satu dari kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi satu di dalam Dia. Di awal khotbah ini saya bertanya, peristiwa apa yang paling penting yang pernah terjadi di dunia ini? Jawabannya saudara, bukan perang dunia pertama atau kedua. Bukan juga hari di mana masa depan COVID akan pergi. Jawabannya adalah hari di mana Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya, menyatakan dirinya kepada kita di dalam pribadi Tuhan Yesus, dalam kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya. Dan oleh karena itu saudara, jika ada satu peristiwa terpenting yang mengubah segalanya, bukan perang dunia pertama, bukan perang dunia kedua, bukan juga hari di mana COVID akan berlalu, tapi satu hari ketika Tuhan Allah menyatakan dirinya, menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui Tuhan Yesus dalam kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Pengampunan ditawarkan kepada seluruh umat manusia, kepada mereka yang mau datang dan percaya kepadanya. Dan oleh karena itu saudara, peristiwa terpenting yang akan dan bisa terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini bukanlah hari pernikahan. Bukanlah hari di mana kita mendapatkan pekerjaan impian atau hari kita menjadi orang tua. Tapi hari terpenting, hal terpenting yang bisa terjadi dalam kehidupan kita adalah hari di mana kita mengenal Tuhan Allah kita. Kita mendapatkan kasih-Nya, di mana kita mengenal Yesus Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sudah 1,5 tahun lebih kira-kira kita hidup di masa pandemi ini. Dan saya tidak tahu bagaimana saudara melewatinya. Sebagian dari kita mungkin tidak terlalu berbeda. Kita tidak terlalu terpengaruh oleh situasi saat ini. Tapi bagi sebagian dari kita, setahun terakhir mungkin adalah satu masa yang begitu berat, begitu sulit bagi kita. Saudara mungkin bergumul dengan banyak hal, memiliki problema dalam kehidupan. Saudara mungkin ragu, dan saudara mungkin takut dan khawatir akan masa depan. Saudara sekalian, seperti apapun situasi kita saat ini, saya berharap melalui kitab Habakuk kita diingatkan sekali lagi akan satu hal. Bahwa satu-satunya batu karang, pengharapan kita, kekuatan kita, dan keselamatan kita hanya kita bisa temukan apabila kita berpegang kepada janji-Nya, berpegang kepada Tuhan kita di dalam iman. Saudara, teruslah kenal dan cari tahu tentang Tuhan kita di dalam kebenaran firman-Nya. Saudara, teruslah bertekun di dalam doa, karena doa adalah ekspresi dari iman kita, ekspresi dari hati yang percaya. Saudara, mintalah kepada Tuhan agar Roh Kudus-Nya bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, jangan biarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita rasakan membentuk pemahaman kita tentang Tuhan. Karena hal tersebut selalu berubah. Tapi biarkanlah apa yang kekal yang telah Ia ungkapkan dalam kebenaran firman-Nya. Itulah yang membentuk visi saudara, hati saudara, dan juga kehidupan saudara. Saudara, mintalah kepada Tuhan agar damai sejahtera-Nya senantiasa menguasai hati, pikiran, dan kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masa depan yang tidak pasti. Ketika kita menghadapi krisis ini. Mintalah kepada Tuhan agar Ia mengubah ratapan kita menjadi satu pujian. Dan sadarkah saudara bahwa kita tidak harus berjuang sendiri. Allah telah memanggil kita dalam satu persekutuan. Allah memberikan gereja lokal kepada kita di mana setiap dari kita bisa belajar untuk hidup di dalam iman. Saudara, gereja pasti tidak sempurna. Dan kita pasti sering melakukan kesalahan. Tapi gereja Tuhan seharusnya merupakan satu tempat di mana iman kita yang ragu
dapat dikuatkan sekali lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Visi kita yang mungkin mulai bergeser dapat ditegur dan dikalibrasi ulang melalui kebenaran firman-Nya. Gereja haruslah menjadi tempat di mana kita yang putus asa ini menemukan sekali lagi pengharapan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Saudara, hidup kekristenan itu bukanlah seperti kompetisi lari sprint atau kompetisi tunggal, di mana setiap dari kita berlomba sendiri untuk mencapai garis akhir. Tapi hidup kekristenan sebagai satu jemaat Tuhan lebih seperti lari maraton berkelompok. Kita berlari bersama menuju garis akhir itu. Garis akhir di mana Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Sebagian dari kita mungkin bisa berlari dengan cepat. Kita bahkan mungkin bisa kuat melompat. Tapi beberapa dari kita mungkin akan tersandung. Mungkin akan jatuh. Mungkin akan tertinggal. Tapi sebagai satu gereja, sebagai satu jemaat Tuhan, adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk bisa saling menopang, saling mendorong, saling menguatkan, saling mengingatkan. Sampai hari di mana Tuhan Yesus datang kembali. Hari di mana seluruh keraguan kita akan terjawab. Hari di mana seluruh air mata akan dihapuskan. Satu hari di mana bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan segala tempat, di hadapan tahta Allah, di mana keadilan ditegakkan, kita bisa bersuka cita, kita bisa bersorak-sorak dan beria-ria memuji Tuhan Allah kita dalam sukacita yang sejati untuk selama-lamanya. Dan sampai hari itu tiba, saudara sekalian, mari kita bertekun di dalam iman, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam firman. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan Allah yang begitu mengasihi kami. Di pagi hari ini kami diingatkan sekali lagi. Engkau adalah Tuhan Allah pencipta, Engkau adalah Tuhan Allah yang berkuasa. Dan siapakah kami manusia, kami yang kecil dan tidak layak ini, kami yang penuh dengan dosa ini. Siapakah kami sehingga Engkau mengindahkan kami? Kami diingatkan sekali lagi Bapa, Engkau juga adalah Tuhan penyelamat umat-Mu. Kau mengasihi setiap kami, bahkan rela mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Bapa, di tengah kehidupan kami yang penuh dengan krisis dan kesulitan ini, sekali lagi ingatkan kami akan pribadi-Mu. Kau yang berkuasa atas segala sesuatu dalam dunia ini. Kau memiliki kuasa untuk menyelamatkan kami. Berikan kami keyakinan Tuhan, bahwa masa depan kami pasti di dalam Engkau. Kami yang lemah, kami yang sering kali tersandung, kuatkan kami, topang kami. Dan kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, agar kami menjadi satu komunitas yang bisa bersama-sama berjalan, bersama-sama berlari menuju garis akhir itu. Hari di mana Engkau, dan kami akan bertemu dengan Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan pengharapan kami berdoa.